Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas organisasi-organisasi regional dan global. Ini merupakan salah satu materi dari sejarah peminatan untuk kelas 12 IPS. Semoga dengan belajar bahasan ini akan memperluas wawasan kalian tentang sejarah organisasi-organisasi baik itu bersifat regional maupun bersifat global. Dan juga kalian bisa menganalisis pengaruh organisasi-organisasi regional dan global terhadap bangsa Indonesia. Ini contoh foto-foto gambaran tentang pembentukan organisasi baik itu regional maupun global. Jadi salah satunya yaitu NATO. NATO merupakan organisasi yang bersifat global. Kemudian juga di sini ada penyelenggaraan KTT APEC 2013 yang juga merupakan organisasi regional. Hari ini kita akan bahas organisasi-organisasi yang bersifat regional dan global. Kita akan lihat bagaimana organisasi-organisasi yang bersifat regional yaitu NATO, kemudian SEATO, Pakta Warsawa, SENTO, ANZUS. Nah, ini merupakan organisasi-organisasi yang bersifat politik. Kemudian ada SARS, ada APEC, MEE, AFTA, NAFTA, CAPTA DR. Ya. Organisasi-organisasi tersebut merupakan organisasi bersifat ekonomi. Kemudian yang selanjutnya gambaran tentang organisasi regional dan global. Nah, di sini ada organisasi ekonomi yang bersifat global. Di sini ada OPEC, ada GATT, dan WTO. Selanjutnya kalian pun juga akan belajar tentang pengaruh organisasi global dan regional bagi bangsa Indonesia. Hari ini kita akan membahas organisasi regional yang bersifat politik. Di sini tadi sudah disebutkan ada NATO, North Atlantic Treaty Organization. Yang kedua ada SEATO, Southeast Asia Treaty Organization. Yang ketiga Pakta Warsawa atau Aliansi Negara-Negara Blok Timur. Yang keempat yaitu SENTO, Central Treaty Organization, dan yang kelima yaitu ANZUS, yaitu Australia, New Zealand, United States of America atau Amerika Serikat. Berbagai organisasi muncul yang bersifat regional. Di sini merupakan bagian dari upaya negara-negara di dunia untuk memenuhi kebutuhan agar negara tersebut bisa mengatur interaksi dengan negara lain. Juga untuk menghindari agar tidak terjadinya hubungan saling merugikan atau bahkan terjadinya eksploitasi terhadap salah satu pihak. Kita lihat yang pertama yaitu NATO, North Atlantic Treaty Organization, atau organisasi negara-negara yang berada di Atlantik Utara. Dilihat dari pendiriannya tahun 1948, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, Denmark menandatangani perjanjian Brussels mengenai bantuan militer antar negara. Pendirian NATO ini sebetulnya dilatar belakangi oleh salah satu fenomena yang ada di dunia yaitu Perang Dingin. Apa itu Perang Dingin? Yaitu perang dalam bentuk konflik kepentingan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, di mana Amerika Serikat ingin menyebarkan ideologi liberalis kapitalis, sedangkan Uni Soviet yaitu sosialis komunis.
di mana NATO ini salah satu organisasi bentukan Amerika Serikat dan juga negara-negara yang merupakan negara di wilayah Eropa Barat sebagai bentuk bahwa mereka memperkuat kedudukan mereka ketika Perang Dingin. Bentuk Perang Dingin itu seperti apa? Sepertinya berupa persaingan dalam teknologi perang, ilmu pengetahuan, dan juga pengaruh, di mana tadi Amerika Serikat ingin menyebarkan pengaruh kapitalis, liberalis dalam organisasi NATO ini. Tadi 1948, 1949 perjanjian tersebut diperbaharui dan didirikanlah organisasi pertahanan NATO. Tujuannya yaitu menjamin kebebasan dan keamanan negara-negara anggota melalui cara politik dan militer. Itu ini petanya. Bisa kalian juga lihat di peta yang lebih besar, mungkinnya lebih jelas. Ini hanya menunjukkan saja wilayah-wilayah Atlantik Utara yang juga ini merupakan wilayah Eropa Barat, di mana merupakan negara-negara yang bergabung dalam NATO. Dan juga gambaran bagaimana mereka memperkuat posisi mereka untuk menunjukkan bahwa negara-negara Eropa Barat yang digawangi oleh Amerika Serikat merupakan negara yang kuat dari sisi militer, sehingga mereka bisa disegani oleh negara lain. Karena kita mengenal bahwa Amerika Serikat ini pada waktu itu dikenal sebagai negara superpower, negara adik kuasa, gitu ya. Ini salah satu bentuk pertemuan antara negara-negara tersebut untuk memperkuat kedudukan NATO. Itu NATO North Atlantic Treaty Organization atau Organisasi Atlantik Utara, negara-negara di Atlantik Utara. Yang kedua yaitu SEATO, Southeast Asia Treaty Organization. SEATO merupakan aliansi dari Amerika, Prancis, Inggris, Selandia Baru, Australia, Filipina, Thailand, dan Pakistan. Kita lihat dari negara-negaranya, ini pun sebetulnya SEATO sama dengan NATO muncul di latar belakangi dengan adanya Perang Dingin. SEATO di sini dibentuk oleh Amerika Serikat dengan tujuan tadi mencari aliansi atau sekutu, yang bisa membantu Amerika untuk bersaing dengan Uni Soviet. Di sini ada Prancis, Inggris, negara-negara Eropa Barat, tambah dengan Selandia Baru, Australia, negara di benua Australia, Filipina, sudah masuk ke wilayah Asia, Thailand, dan Pakistan. Jadi ada 3 negara yang merupakan negara Asia Tenggara, karena di sini penamaannya itu Southeast Asia Tenggara. Jadi mereka pun selain memperkuat kedudukan di wilayah Atlantik Utara dengan adanya NATO, juga di wilayah Asia Tenggara. Tujuannya yaitu untuk membentuk arus komunisme di wilayah Asia Tenggara. Tadi sudah disebutkan pembentukan SEATO ini untuk menghadapi juga saingannya, yaitu saingan Amerika Serikat yaitu Uni Soviet yang ingin mengembangkan ideologi sosialis komunis ya. Kemudian pengaruh SEATO tentu saja ini sangat besar untuk negara-negara Asia, Afrika yang notabene banyaknya negara-negara baru merdeka, baru menatap tatanan pemerintahan. Ketika munculnya Perang Dingin, persaingan Amerika dan Uni Soviet, tentu saja wilayah Asia dan Afrika ini menjadi salah satu negara yang menjadi negara sasaran agar negara-negara tersebut mengikuti baik itu Amerika maupun Uni Soviet, sehingga muncullah bahaya ancaman keutuhan dan persatuan. Jadi ada di negara-negara Asia maupun Afrika yang terjadi bentrokan karena persaingan dua negara adik kuasa tersebut. Salah satunya yaitu keterlibatan AS pada konflik Indochina lebih mengarah pada perang. Jadi negara-negara Indochina seperti Jepang, Korea, gitu ya, Taiwan kalau sekarang seperti itu, negara-negara Indochina. Korea kalau pada waktu itu Korea Utara, Selatan, gitu ya, yang menjadi salah satu negara yang kena imbas dari perang dingin yang lebih terlihat, di mana Korea Utara di bawah pengaruh Uni Soviet dan Korea Selatan di bawah pengaruh Amerika Serikat. Ya, SEATO.
dan kemudian dibubarkan tahun 1977. Yang ketiga yaitu Fakta Warsawa. Ini ada gambar USSR. Tentu saja ini bisa kita lihat, kita analisa dari peta ini, berarti organisasi ini bentukan Uni Soviet, USSR ya. Ini pun merupakan organisasi bentukan imbas dari Perang Dingin yang dibentuk oleh Uni Soviet, di mana Uni Soviet pun ingin menandingi kehebatan dari organisasi-organisasi bentukan Amerika Serikat, di mana aliansi Fakta Warsawa berupa negara-negara di blok timur di Eropa Timur bertujuan mengorganisasikan diri terhadap potensi ancaman dari aliansi militer blok barat yaitu NATO. Kemudian dirancang oleh Nikita Khrushchev pada 1955 dan ditandatangani di Warsawa pada 14 Mei 1955. Itu Fakta Warsawa. Seiring dengan revolusi demokrasi di Eropa Timur tahun 1991, Fakta Warsawa dibubarkan seiring dengan berakhirnya Perang Dingin, di mana ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu CENTO, Central Treaty Organization, di mana CENTO ini merupakan organisasi fakta sentral, yaitu organisasi pertahanan bersama yang dibentuk pada 24 Februari 1955, di mana anggotanya yaitu Irak, Iran, Pakistan, Turki, dan Inggris. Kita taruh benderanya. Tujuannya untuk menjaga keamanan Timur Tengah dari ancaman komunisme. Ini pun merupakan organisasi bentukan imbas dari Perang Dingin, di mana di sini anggotanya sebagian besar negara mayoritas Muslim dan juga Inggris yang merupakan salah satu anggota dari blok Barat yang mendukung Amerika Serikat. Di mana di sini juga sama untuk menghadapi ancaman komunisme. Nah, pada perjalanannya CENTO mengalami kemunduran karena di sini terjadi invasi Uni Soviet. Uni Soviet menyerang balik ketika wilayah Timur Tengah dikuasai Amerika Serikat. Uni Soviet dibuat CENTO tanpa dukungan militer hingga 1979 dibubarkan. Invasi Uni Soviet membuat CENTO akhirnya lemah, ya, karena tidak bisa menandingi mungkin kekuatan militer dari Uni Soviet yang melakukan invasi ke wilayah Timur Tengah. Kemudian yang terakhir yaitu ANZUS, Australia, New Zealand, United States of America atau ANZUS. Di sini berdirinya ANZUS, di sini terjadi di latar belakangnya pergeseran orientasi politik Australia yang semula mendukung Inggris, kemudian beralih ke Amerika. Kenapa beralih? Karena ketika terjadi Perang Dunia II, Australia yang waktu itu didukung oleh Inggris itu justru kalah oleh Jepang di pangkalan Singapura. Nah, dengan kekalahan pada waktu itu, Australia merasa bahwa harus mencari kekuatan baru, maka beralihlah ke Amerika Serikat. Mulai berdiri 1 September 1951, Fakta Pertahanan ANZUS resmi dibentuk. Tujuannya yaitu respon atas kekhawatiran Australia terhadap invasi komunisme di kawasan Asia Pasifik menyusul kemenangan kaum komunis di Tiongkok tahun 1949. Bisa kita simpulkan dari 5 organisasi yang bersifat regional politik gitu ya. Ada 4 organisasi yang dibentuk oleh Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya Perang Dingin untuk memperkuat kekuasaan Amerika, dan 1 organisasi yang dibentuk oleh Uni Soviet yaitu Fakta Warsawa. Semoga materi ini bisa menambah pengetahuan kalian tentang organisasi regional politik yang tentu saja ini menunjukkan bahwa sebuah negara memiliki kekuatan tersendiri dan harus berstrategi agar bisa bersama dengan negara lain, tentu saja bukan dalam rangka memperkuat dengan cara perang, tetapi tetap sebetulnya yang kita harapkan yaitu terciptanya perdamaian di dunia. Ya, itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.